driver ataupun kurirnya itu mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Yang kedua, ya, terkait masalah rencana untuk dikomunikasikan melalui suatu wadah, kita undang untuk kumpul-kumpul, ya nanti akan kita tindak lanjuti. Untuk kesempatan pertama dari lalu lintas, menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh keluhan dari masyarakat terkait dengan kurir yang melajukan kendaraannya atau menggunakan kendaraan cenderung ke arah ugal-ugalan. Jadi jawaban kami dari Satlantas, kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya terkait dengan bagaimana menjaga konsep Satlantas di Kabupaten Wajo, termasuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Menanggapi hal tersebut untuk kurir, kami juga sudah melakukan beberapa koordinasi dengan komunitas-komunitas kurir, namun mungkin masih perlu ditindaklanjuti ke arah yang lebih spesifik atau lebih khusus untuk bagaimana mengajak rekan-rekan kita, teman-teman kita, komunitas kurir untuk senantiasa mematuhi peraturan prioritas yang ada. Kemudian selanjutnya mungkin untuk tindakan atau sifatnya represif atau penindakan tilang, karena untuk sementara kami dibatasi juga terkait dengan penindakan tilang, hanya beberapa kriteria atau beberapa poin saja yang bisa dilakukan penindakan. Yang pertama, melawan arus, kemudian balap liar, kemudian yang ketiga kenal potbrong, dan yang terakhir adalah TNKP atau plat. Hanya terbatas kepada penindakan itu. Jadi kalau untuk sementara yang sifatnya mungkin penindakan boleh ditilang untuk rekan-rekan kita terhadap pelanggar yang sifatnya di luar daripada itu, sementara kami juga tidak bisa memberikan penindakan yang sifatnya represif atau memberikan tilang. Jadi untuk sementara yang kami hanya bisa lakukan memberikan himbauan-himbauan atau yang sifatnya pencegahan, termasuk melakukan koordinasi-koordinasi dengan komunitas-komunitas tersebut. Namun demikian, nantinya kami selaku Kanit Gapung atau Kanit Laka, insya Allah kami komunikasikan dengan Pak Kasat nanti dalam waktu dekat atau secepatnya juga kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat terkait dengan teman-teman kita atau rekan-rekan kita dari kurir. Demikian mungkin yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tokoh masyarakat yang sempat hadir dalam kegiatan curhat Jumat ini terkait dengan keluhan yang disampaikan tadi, insya Allah karena dari lalu lintas sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencegah, insya Allah kami akan mendukung di mana dengan adanya masukan ini, insya Allah saya bersama jajaran saya, unit Bimas Polsek dan Babin Katimas, insya Allah akan mendatangi secara khusus ke komunitas-komunitas yang Bapak sebutkan tadi. Saya akan meminta datanya dari lalu lintas, yang mana saja komunitas itu di mana kantornya atau pusatnya, insya Allah kami akan datangi, mengingatkan, menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak ugal-ugalan, untuk lebih menjaga keselamatan dalam berkendara. Betul, apa yang mereka lakukan itu adalah mengejar waktu untuk bisa cepat sampai, cepat selesai tugasnya. Namun sebagai manusia biasa, kadang kita lupa bahwa di samping kita ada pengguna jalan lain, ada masyarakat lain yang juga ada di jalan itu pada saat itu.
Itu yang mereka lupa. Jadi insya Allah kami akan turun mendukung lalu lintas itu menyampaikan penyuluhan. Dan kalau kita lihat bukan cuma yang apa namanya seperti itu, yang ini yang pengantar galau juga. Saya lihat itu memang kejar waktu. Itu bukan cuma yang apa namanya ini yang online itu ojek online apa namanya pengantar orderan, itu bukan pengantar ya kurir, pengantar galon juga itu lebih parah. Banyak kecelakaan itu yang diakibatkan oleh pengendara itu apa namanya pengantar galon itu banyak, bukan cuma dan yang lainnya juga. Insya Allah ke depan dengan adanya masukan ini kami akan bekerja sama dengan lalu lintas. Saya kira itu saja Pak, karena sebenarnya seperti yang Bapak Kapolres sampaikan tadi, kami terbatas Pak. Sengkang Kecamatan Tempe saja Pak, ya dalam kota Sengkang itu hanya 3 atau 4 babinkan di saya, sementara ada beberapa kelurahan. Iya Pak, lebih ya, cuma 3 atau 4. Kasihan, satu kelurahan saja Pak itu kewalahan untuk turun datang. Ya, apalagi lebih 10 kelurahan kalau nggak salah di dalam kota Tempe. Ya, 11 ya, cuma 3 babinkan Dimas Pak. Jadi memang dilema, tapi yang harus kami hadapi. Tuh, situlah bentuk tanggung jawab kami. Bagaimana tugas ini harus terlaksana. Itu, saya kira itu Pak sementara dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, masyarakat biasa Pak. Ya. Saya tinggal di Jalan Jawa. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif Bapak Kapolres Suarjo punya etikat baik mengadakan pertemuan seperti ini. Apalagi saya lihat judulnya sangat luar biasa Pak. Memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Judulnya Jumat Berkah. Saya lihat judulnya, saya punya bulu. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada petugas Kapolres Suarjo, tetapi kadang-kadang di mana bisa sampaikan, di mana tempat curhatnya. Ternyata hari ini hadir di waktu teman Jumat curhat. Ada beberapa item Pak yang perlu saya sampaikan dengan Kantipas. Pertama, itu tadi yang disampaikan teman-teman memang dirasakan masyarakat Pak, terutama pengguna jalan. Banyak yang motor main HP juga. Saya pernah hampir ditabrak perempuan main HP, sementara jalan HP-nya, Pak, jalan kendaraannya. Ini yang perlu juga ditertibkan. Yang kedua, masalah lalu lintas di sentral ini Pak, memang juga karena kita paham bahwa Wajo itu adalah daerah bisnis. Memang kerja keras petugas kepolisian. Kenapa? Masyarakatnya kan selalu misalnya bisnis saja, tidak melihat, kurang melihat pengguna jalan yang lain. Contoh saja Pak, di tempat-tempat fasilitas umum, di tempat kios-kios, padahal sebenarnya itu pengguna jalan. Bapak bisa lihat. Iya. Tapi di tempat juga bisnis, di tempat juga di sentral saja Pak. Biasa berlapis-lapis, itu 2 lapis masih parkir. Jadi sehingga sering terjadi kemacetan. Kalau di kabupaten lain seperti di Bon itu Pak, kalau mobil besar ya tronton itu sudah tidak parkir lagi di sentral. Ya, mudah ini perlu juga ditinjau ulang. Yang kedua, menyangkut Kantimas. Dalam kondisi sekarang alam sudah tidak bersahabat karena cuaca. Banyak pohon-pohon yang sudah perlu dirapikan itu. Mungkin kerjasama dengan Pemdanya perlu koordinasi Pak. Karena ini menyangkut masalah ketertiban masyarakat. Iya. Masalah pengguna jalan menggunakan HP, kemudian fasilitas umum digunakan sebagai ajang bisnis, kemudian
Dua saja itu ya. Iya. Pohon terkait dengan cuaca yang saat ini cenderung mengarah ke di atas normal. Kemudian perlu kami sampaikan lagi, siapa yang ada lagi yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Ya, silahkan nanti tolong Pak supaya kita sama-sama saling kenal. Ya, nama, kemudian profesi sehari-hari mungkin supaya kita lebih akrab lah. Kami persilahkan. Ini Pak. Tulang saya ini member dari salah satu komunitas mobil yang ada di Wajo, yaitu Excel Speed. Yang saya mau sampaikan ini Pak mengenai masalah miras. Ya baiklah, saya perkenalkan nama saya Muhammad Yunus, dipanggil Ucu. Kebetulan profesi saya sebagai tukang jahit. Yang saya sampaikan ini Pak mengenai masalah miras. Kebetulan menurut pengalaman saya Pak, dan saya saksikan sendiri, masih banyak kalau pada saat kopdar masih ada yang biasa mengkonsumsi miras, baik di base campnya atau di jadwal tertentunya, yaitu malam Jumat, malam Kamis dan malam Minggu di Lapan itu, ya di Lapan Merdeka. Iya. Disebut di sekitar situ Pak itu. Jadi saya lanjut ini Pak, menurut kabar yang beredar, sudah ada yang kecelakaan gara-gara habis mengkonsumsi itu Pak, hancur mobilnya. Saya tidak bisa perhatikan itu Pak. Kalau biasanya malam Kamis Pak, biasa dia konsumsi di base campnya itu Pak, di base camp di secretnya. Iya, secretnya begitu Pak. Itu komunitas mobil. Iya, tidak usah saya sebutkan apa nama komunitas itu. Iya. Yang jelasnya saya yang saksi sendiri itu Pak. Ini sangat membahayakan. Iya. Barangkali cukup sekian saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah pelaksanaan masalah miras yang dikonsumsi oleh komunitas mobil di sekitar Lapangan Merdeka. Nah, jadi untuk kesempatan pertama saya persilakan untuk dari Reskrim ada Samapta aja, Kasat Samapta. Ya, saya persilakan untuk ditindaklanjuti, mungkin ada dengan statement atau apa. Memang workshop itu adalah tempat untuk mencari kebersamaan, dan di sinilah tempatnya untuk polisi bermasyarakat dan masyarakat untuk membantu polisi dalam tugas. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Haji tadi kaitan dengan minuman keras. Kami perintah langsung dari pimpinan kami Bapak Kapolres, setiap malam minggu kami gabung dengan TNI Satpol untuk patroli rutin yang kaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Kami juga minta maaf baru masuk informasi bahwa di Lapangan Merdeka itu ada tempat sekelompok masyarakat atau anak muda untuk minum minuman keras. Itu kami dari Sabara, kami akan atensi dan kami akan mendatangi tempat itu dan kami upayakan bagaimana caranya supaya tidak minum lagi orang di situ. Ya.
Memang kalau minum itu kalau sudah melebihi, ya kadang orang itu mabuk, kemudian membuat suatu kejahatan dan mengakibatkan kita pusing semua. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan tadi kaitan dengan miras atau yang ditempati oleh anak-anak minum, kami akan janji dan kami akan datangi dan kami akan sampaikan kepada yang hobi untuk minum minuman itu supaya tidak minum di tempat sembarangan tempat. Ya kalau perlu minum di kamarnya terserah. Ya kami juga memahami bahwa selama ini kami juga belum pernah membaca bahwa orang dilarang minum. Ya dilarang adalah minum minuman keras bukan pada tempatnya, kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Itu yang kami harus antisipasi sebagai anggota Polri, khususnya anggota Polri Wajo yang bertugas di Wajo. Sekira itu saja yang perlu saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan karena saya adalah kasat semata manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Sekian dan terima kasih. Terkait dengan masyarakat yang dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pengaruh minuman keras berkendara, di pasal 312 kalau tidak salah terkait dengan berkendara secara tidak wajar, itu bisa dilakukan penindakan melalui tilang atau dapat juga dipidana, namun harus dikaitkan dengan apabila terjadi kecelakaan bisa dipasalkan atau digabungkan kedua pasal tersebut untuk lebih memberikan efek jerah atau lebih memberikan hukuman yang maksimal terhadap pengguna jalan yang menggunakan kendaraan dalam pengaruh minuman keras. Demikian mungkin. Kemudian selanjutnya terkait mungkin saya lanjutkan terkait dengan masih banyak masyarakat yang menggunakan HP pada saat berkendara. Ini juga kami sudah sering melakukan himbauan-himbauan melalui media-media sosial, termasuk melakukan juga sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui biasa yang dilakukan oleh Kanit Kamsel kolaborasi dengan kami sebagai di Kanit melakukan himbauan kepada masyarakat terkait dengan bahaya menggunakan HP pada saat berkendara. Namun demikian, ini kembali kepada Bapak sekalian bahwa kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaannya. Kami kembalikan kepada masyarakat untuk senantiasa bagaimana mematuhi aturan tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan penggunaan di sentral, terkait dengan ada beberapa fasilitas jalan yang digunakan untuk berusaha atau berjualan. Hal ini juga kami pernah bahas di forum lalu lintas yang kami adakan di Dinas Perhubungan. Kami datangkan beberapa orang-orang yang berkepentingan terkait dalam apa yang terjadi di sentral. Ada beberapa kendala memang karena termasuk tempat parkir. Ini menjadi kendala juga di seputaran sentral itu, karena memang tidak ada fasilitas untuk parkir. Fasilitas untuk parkir di sentral ini menjadi kekurangan mungkin yang memang menjadi perhatian dari kita semua. Karena rata-rata kendaraan itu parkir mengambil sebagian jalanan. Kami juga sudah sarankan kepada semua para penjual atau yang ada di sekitar sentral tersebut untuk menggunakan RTH sebagai tempat parkir. Namun
setelah dilakukan upaya-upaya sampai sekarang juga masih banyak juga teman-teman kita atau masyarakat kita tidak mau menggunakan tempat parkir RTH tersebut dengan alasan kalau kami parkir di situ jaraknya kami jalan dari RTH ke pasar sentral itu agak jauh. Kemudian rata-rata teman-teman kita yang atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjualan atau berusaha di sentral itu rata-rata di mobilnya itu ada stok pakaian atau barang-barang yang senantiasa apabila kurang mungkin bolak-balik untuk diambil. Jadi kendalanya seperti itu. Namun demikian, ini merupakan masukan untuk kami. Kembali lagi, insyaallah kami akan tetap tindak lanjuti. Kami tidak akan berhenti untuk melakukan upaya-upaya bagaimana supaya sekitaran pasar sentral dan seputaran tempat-tempat usaha mungkin di pinggir jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk berusaha tidak senantiasa selalu untuk melakukan upaya-upaya himbauan atau upaya-upaya untuk bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kembali lagi untuk upaya-upaya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kembali lagi kami dibatasi untuk sementara penindakan tilang manual itu terbatas hanya beberapa poin yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa hanya 4 poin yang bisa kami lakukan penindakan, sehingga ini juga merupakan mungkin kendala buat kami juga. Namun demikian, meskipun tidak ada penindakan tilang secara khusus, tapi kami senantiasa melakukan upaya-upaya pencegahan melalui mungkin ada namanya teguran. Jadi mohon juga kepada tokoh-tokoh, orang-orang tua atau saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, mari bantu kami untuk menselesaikan apa yang menjadi kendala-kendala kami juga ke lapangan. Demikian, mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada beberapa mungkin bisa dijadikan tambahan nanti untuk ditindaklanjuti melalui Kanit Kamsel. Pak Kanit Laka silakan dijadikan sebagai salah satu bahan edukasi kepada masyarakat terkait masalah tata cara berkendaraan, kemudian bagaimana apa-apa yang ditanyakan tadi terkait masalah penggunaan HP, kemudian kebut-kebut, dan pada saat mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk, termasuk ancaman-ancamannya seperti apa, itu silahkan nanti diedukasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Kesempatan selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Kapolres Wajo untuk berikan penekanan sekaligus pembulatan terkait 4 pertanyaan tadi. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, dan tentunya kita yang ada di Warkop ini, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan rahmat dan hidayah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan konstruksi atau posisi kehadiran Polisi Republik Indonesia, khususnya Polres Wajo. Jadi bapak-bapak sekalian, perlu saya sampaikan melalui forum ini, untuk jumlah personil yang ada di Polres Wajo ini berjumlah 416 orang atau personil. 400 orang ini sudah dibagi lagi ke 14 polsek. Ya, jadi satu polsek, contoh polsek Pitung Panua. Pitung Panua ini Pak, kalau di struktur itu kelasnya disebut urban. Kenapa itu urban? Dia besar. Ya. Makanya yang menjabat di situ berpangkat pamen atau ya ompol. Nah, di Pitung Panua ini jumlah personilnya 17 orang. Berapa?
19 orang. Ya. Yang seharusnya di struktur itu berjumlah 120 sekian orang. Jadi cuman bisa dipenuhi berapa persen? Ya, sekitar kurang lebih 20%. Di Polsek Kera itu jumlahnya 11 orang. Di Polsek apalagi setelah Kera Majaulan, ya Majaulan jumlahnya 10 orang. Ini. Ya, sama dengan polsek-polsek yang lain. Nah, sisanya itu berada di Polres Wajo, kurang lebih 300 orang. Nah, di situ ada Mistap, ada logistik, ada Bimas, ada Humas. Yang staf dulu saya sebut ini, apalagi ada Ren, komandannya. Ren itu merencanakan program, ada keuangan, apalagi staf, ada Humas, ada SDM, ya, ada TI-nya. Nah, sisanya itu berada di Osnal. Osnal itu Kasat Sinten. Kenapa disebut opsional? Dia di lapangan, operasional. Ya, saya ulangi, ada Kabaok dulu. Ya, ini opsional yang panglima perangnya di Polres Wajo ini Bapak Kompol Abdul Rahman. Panglima perang namanya itu, kepala bagian operasional. Ya, ada Kasat Intel, ada Kasat Reskrim, ada Kasat Bimas, ada Kasat Lantas, ada Kasat Samapta. Nah ini bapak-bapak perlu disampaikan. Sedangkan sesuai dengan data Dukcapil yang ada di pemerintahan ini, jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo ini 14 kecamatan termasuk kita di Seca berjumlah berapa tadi? 400.000 lebih jiwa. Jadi kalau dibandingkan itu satu polisi berbanding 1.000. Satu orang polisi nawasi 10 nawasi. Faktor ini kalau matematikanya. Untuk itu begitu gencarnya pimpinan kita termasuk Kapolres itu berinovasi, berkreasi. Ini salah satunya nih. Bekerja sama dengan lapisan masyarakat. Tanpa kerjasama campur tangan masyarakat tidak mungkin bisa damai itu. Satu polisi Pak diawasi 1.000. Itu polisi yang satu orang terkadang dia sakit, tidur tongi, ada waktunya tidur. Nah bukan robot juga, namun gitu 24 jam. Betul enggak? Nah, seperti itu. Makanya itu begitu pentingnya komunikasi atau koordinasi. Ini beliau menyampaikan melalui forum ini, Bapak Polisi Polres Wajo, khususnya Bapak Kapolres, bagaimana menyikapi terkait dengan pengguna lalu lintas. Pengguna lalu lintas ini, Bapak-bapak sekalian, ada yang menggunakan motor itu menggunakan mesin. Ya, mulai roda berapa paling besar itu? Roda 16, ya, roda 12, roda 8, roda 4, sampai dengan roda 2. Bahkan uniknya di Seksiang ini ada roda 3, yaitu bentor. Ya, terkait dengan penggunaan roda 2 khususnya ditanyakan bahwa bagaimana menyikapi kurir yang kerap kali menggunakan lalu lintas. Ya, lalu lintas itu Pak jalan. Ya, di mana lalu lintas itu selain penggunanya menggunakan motor atau mesin, ada juga pejalan kaki. Begitu ya, ada juga pejalan kaki. Bagaimana kiat-kiat atau tanggapan atau langkah-langkah Polres Wajo untuk menyikapi
penggunaan roda 2 dalam artian kurir atau Grab ini yang ugal-ugalan. Ya, makanya melalui forum ini saya langsung ditemani atau didampingi oleh pembina fungsi lalu lintas. Tadi sudah disampaikan kiat-kiat atau langkah-langkahnya. Yang pertama melakukan penyuluhan. Nah, di lalu lintas itu Pak ada namanya Kepala Unit Dikmas yang pendidikan di masyarakat terkait lalu lintas. Nah, inilah perannya ini. Ya, nanti kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik itu Dishub, ya, terus Jasara Harja, ya, peran tentunya kepolisian itu sendiri, dan peran tentunya kita akan menyampaikan ke tingkat forum komunikasi tingkat daerah atau Forkopimda terkait dengan keluhan atau keberadaan daripada ojek atau Grab ini. Seperti apa nantinya? Peran tentunya penyuluhan akan kita tingkatkan lagi. Ya, di forum-forum selanjutnya kita akan memaksimalkan untuk mengundang mereka melalui kelompok atau melalui perwakilan daripada pengguna Grab atau bisa disebut kurir yang dimana pekerjaannya adalah mengantarkan barang atau mengantarkan pesanan, ya, baik itu cash on delivery maupun dan lain-lain, ya. Jadi langkah-langkahnya pasti kita akan tanggapi seperti itu. Terus yang berikut, pengguna kendaraan yang menggunakan handphone perlu Kapolres sampaikan, ya, di list atau di poin-poin surat tilang itu, ya, kurang lebih sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 20 sampai 30 pelanggar lalu lintas, ya, yang di mana pada saat pada saat sebelum ada kebijakan daripada pemerintah, dalam hal ini pimpinan Polri, ya, pengguna handphone itu Pak, fatalitas itu potensi yang sangat membahayakan pengguna jalan lain. Ya, karena kita bersama bahwa tingkat daripada akselerasi baik itu perlambatan maupun percepatan daripada manusia normal itu, ya, kurang lebih 1 detik, ya, kurang lebih 1 detik, kurang lebih 1 detik menangani atau, ya, menanggapi terkait dengan menggunakan lalu lintas. Nah, coba bapak-bapak sekalian berpikir bagaimana kalau pengguna jalan ini, ya, melewati 1 detik. Contohnya dia melihat handphonenya Pak 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berapa jarak meter yang dia tidak bisa kontrol atau tidak bisa dia kuasai. 1 detik saja Pak, itu sudah fatal. Karena di lalu lintas ini Pak, untuk mencari penyebab terjadinya laka adalah kelalaian. Itu kelalaian daripada pengguna jalan, faktor alam, ya, kondisi dari pengguna jalan, kondisi kendaraan dan lain-lain. Nah, di sini apabila menggunakan handphone itu sama sekali sudah tidak konsentrasi Pak. Jangankan menggunakan handphone, di dalam kendaraan saja itu Pak, apabila volume daripada audio begitu besar, ya, di dalam kendaraan mobil itu mengurangi konsentrasi Pak. Contohnya, ya, dia mau memundurkan kendaraannya, dia mendengar radio yang ada di dalam mobilnya, ya, dia tidak mendengar orang di sekelilingnya. Bisa saja fatal pengguna jalan seperti itu, ya. Untuk itu perlu kita sampaikan di forum ini kebijakan pemerintah dalam artian pimpinan Polri untuk saat ini ada 4 poin
yang untuk saat ini bisa dilakukan penindakan atau penilangan, Pak. Kenapa demikian? Itu kebijakan pimpinan diawali dengan masukan masyarakat lagi. Masyarakat mengatakan bahwa potensi Polri dalam penegakan hukum tidak profesional apabila dia terlalu aktif melakukan penindakan. Namun secara ilmiahnya penggunaan handphone ini, Pak, yang paling fatal sekali. Fatal sekali itu handphone ini. Namun di 4 poin itu dia tidak masuk. Ya, bagaimana langkah-langkah kita? Apakah kita melakukan penindakan? Barang tentunya kita melakukan penyuluhan atau peneguran. Seperti itu. Yang jelas langkah-langkah daripada petugas harus dilakukan atau harus dilaksanakan.